Setelah para pemburu iblis mengalahkan Muzan, Tanjiro berhasil kembali menjadi manusia, dan semua yang menyaksikan sangat terharu dan sangat bersyukur. Kanao juga tersenyum setelah obatnya berhasil mengembalikan Tanjiro. Setelah 3 bulan berlalu di rumah kupu-kupu, dengan dunia tidak lagi memiliki iblis jahat. Tapi semua itu dibayar dengan banyaknya korban, akan tetapi mereka harus melanjutkan hidup selama masih ada hari esok. Tangan Tanjiro keriput seperti orang tua, dan dia tidak bisa merasakan apapun di bawah sikunya. Begitu juga dengan mata kanannya. Terlihat normal, tapi Tanjiro tidak bisa melihat apapun dengan mata kanan ini. Tanjiro juga meminta maaf tentang serangannya waktu itu. Namun itu bukan masalah lagi bagi Nezuko. Dia justru bahagia karena kakaknya sudah kembali menjadi manusia. Saat banyaknya orang yang menjenguk Tanjiro, Inosuke pun pergi untuk mencari makanan di dapur. Dia mengambil makanan yang sedang disiapkan oleh Aoi. Setelah ketahuan, Aoi memarahinya agar jangan seperti itu lagi. Lalu dia segera memberikan piring spesial beserta makanan untuk Inosuke. Dia berkata kepada Inosuke agar jangan lagi mencuri makanan darinya. Lalu Tanjiro juga menjenguk Kanao yang sedang menikmati indahnya pohon sakura. Tanjiro pun menanyakan keadaan mata Kanao. Lalu Kanao menjawab kalau matanya masih bisa untuk melihat, dan kini keadaannya sudah baik-baik saja. Lalu 10 tahun kemudian, Tanjiro kembali menemui Kanao dan dia mau bertaruh dengan melemparkan koin, dan Kanao harus menebak sisi mana yang akan muncul. Di sini orang yang kalah harus mendengarkan permintaan dari yang menang. Kanao pun merasa bahwa ini terlalu menguntungkan baginya, namun Tanjiro sangat yakin bahwa dirinya lah yang akan menang. Akhirnya Tanjiro memulai untuk melemparkan koin di tangannya, dan Kanao sangat memperhatikan bagian mana yang akan muncul. Setelah koin tersebut sudah Tanjiro tutup, dia meminta agar Kanao menebaknya. Ini sangatlah mudah bagi Kanao, dan dia menebak sisi ataslah yang muncul. Lalu Tanjiro pun membuka koin di tangannya, namun yang muncul adalah sebuah cincin. Kanao cukup terkejut, dan dia langsung menanyakan, "Ternyata kamu bisa main sulap ya Tanjiro? Kau hebat sekali. Bagaimana caramu melakukannya?" Lalu Tanjiro pun menjelaskan bahwa Kanao sudah kalah. Namun Kanao cukup kesal dan memberitahukan bahwa itu bukanlah sebuah koin dan ini sangatlah tidak adil. Namun Tanjiro bersikeras bahwa dialah yang menang dan Kanao harus mendengarkan apa yang akan Tanjiro ucapkan saat ini. Dengan wajah lemas, akhirnya Kanao pun akan mendengarkan permintaan dari Tanjiro hanya untuk kali ini saja. Tanpa basa-basi lagi Tanjiro pun berkata, "Kanao Tsuyuri, menikahlah denganku." Sontak Kanao pun hanya bisa terdiam, membuat Tanjiro juga ikut terdiam dengan mengeluarkan wajah yang sangat gelisah. Lalu Tanjiro pun berteriak, padahal dia sudah berusaha sepenuh hati, namun itu semua tidak berhasil. Lalu Tanjiro meminta maaf, ini karena dia sudah melihat cincin ini saat sedang menjalankan sebuah misi. Orang-orang bilang bahwa ini adalah hal yang pantas untuk memberikan cincin kepada pasangan yang ingin Tanjiro nikahi. Lalu Kanao pun menangis, membuat Tanjiro mulai kebingungan kenapa Kanao bisa menangis. Lalu Kanao meminta maaf karena dia tidak tahu. Lalu Tanjiro pun meminta maaf karena dia sudah bodoh telah mempercayai rekomendasi dari penjual di kota itu. Dia juga meminta maaf karena sudah memberitahukan perasaan memalukan seperti ini kepada Kanao, dan Tanjiro akan kembali latihan saja. Namun di sini Kanao menjelaskan bahwa saat dia bahagia, air matanya akan keluar dan Kanao juga tidak tahu dengan ini semua. Lalu Tanjiro juga ikut menangis dan menanyakan bagaimana jawabanmu atas permintaanku barusan. Sambil menangis haru, Kanao pun menjawab, "Tolong jaga aku." Lalu dengan air mata kebahagiaan, akhirnya Tanjiro memeluk Kanao dan dia berjanji akan menjaga Kanao dengan sepenuh hati. Diceritakan Tanjiro yang memberikan kimono yang sangat cantik ini untuk Nezuko sebagai hadiah pernikahan dari kakaknya. Melihat kimono indah ini yang sangat mahal, Nezuko pun menanyakan kenapa kakaknya sangat boros untuk hal seperti ini. Ternyata Tanjiro ingin membalas budi, karena hingga saat ini Nezuko telah merawatnya dengan baik. Dan setidaknya, hanya inilah yang bisa Tanjiro lakukan untuk adik tercintanya. Melihat adiknya yang sangat manis akan mengenakan kimono cantik di pernikahan, Tanjiro pun sudah merasa sebagai kakak yang paling bahagia di dunia saat ini.
Lalu Tanjiro juga berkata bahwa Nezuko harus berbahagia, membuat adik tercintanya itu sampai berlinang air mata. Akhirnya Nezuko berterima kasih kepada kakaknya dan akan menghargai hadiah ini dengan segenap hati. Lalu Nezuko juga berkata kepada mendiang keluarganya, ayah, ibu, lalu Takeo, Hanako, Shigeru, dan Rukota, bahwa besok dirinya akan menikah. Dan di era Taisho, Nezuko akan menjadi Agatsuma Nezuko karena telah menikah dengan Zenitsu. Diceritakan bahwa Zenitsu itu sangat takut jika Nezuko melihat pria lain, dia takut pria-pria itu akan jatuh cinta kepada Nezuko, dan Zenitsu tidak ingin itu terjadi. Lalu Zenitsu juga menanyakan apakah dirinya terlihat tidak setia kepada Nezuko. Akhirnya Nezuko pun menjawab bahwa Zenitsu itu pasti tahu, bahwa satu-satunya pria yang dia inginkan hanyalah Zenitsu seorang. Itulah kenapa Nezuko memilih untuk menikah dengan Zenitsu. Setelah beberapa tahun berlalu, mereka berdua memiliki anak laki-laki yang bernama Agatsuma Yoshitsugu, berumur 5 tahun. Dia sangatlah rajin dalam membantu ibunya untuk menjemur pakaian. Bahkan Nezuko sampai memuji Yoshitsugu sebagai anak yang sangat hebat dan anak baik. Lalu terlihat kakak dari Yoshitsugu yang bernama Agatsuma Yuko yang berumur 7 tahun datang untuk menceritakan sesuatu kepada ibunya. Ternyata Yuko telah memberitahu Shinichi untuk segera menikahi dirinya, dan dia meminta restu dari ibunya tersebut. Yuko juga sudah membayangkan dengan hidup bersama sebagai keluarga. Mereka akan sangat bahagia ke depannya. Nezuko pun sudah terbiasa dengan Yuko yang selalu penuh energi setiap harinya, dan dia juga mendukung Yuko tentang hal itu. Namun Nezuko berharap agar Yuko tidak memberitahukan hal ini kepada ayahnya. Lalu setelah Zenitsu mendengar keinginan dari putri tercintanya itu, dia langsung menolak secara mentah-mentah. Zenitsu tidak bisa membayangkan Yuko yang akan menjadi ibu rumah tangga, dan dia tidak akan menyerahkan putri tercintanya kepada pria manapun, dan Yuko harus tetap tinggal bersama dengan ayahnya ini. Namun Yuko menjelaskan kalau saat dirinya nanti berusia 18 tahun, dia akan menikah dengan Shinichi. Namun Zenitsu langsung membalas dengan jawaban tidak. Lalu Yuko juga menambahkan bahwa Shinichi adalah pria yang rajin, dan Yuko sudah sangat yakin bisa hidup bahagia dengannya. Hal tersebut membuat Zenitsu semakin menggila, dan dia tetap tidak akan pernah mengizinkan putrinya untuk menikah, bahkan Zenitsu akan berbicara kepada Shinichi nantinya. Akhirnya Yuko berkata, jika ayah masih bersikeras, aku tidak akan pernah berbicara denganmu lagi. Lalu Yuko pun segera pergi dari meja makan, dan dia hanya berterima kasih kepada ibunya dengan makanan yang sudah ibunya buat. Lalu Nezuko menjelaskan kepada suaminya itu, bahwa Yuko itu tidak berarti akan segera meninggalkan rumah ini. Namun Zenitsu hanya berkata bahwa, aku sudah tidak bisa hidup lagi saat ini. Aku sudah dibenci oleh putriku, dan ini sudah berakhir, hidupku sudah berakhir saat ini. Lalu Zenitsu pun memeluk istri tercintanya sambil menangis, dan Nezuko hanya bisa menepuk-nepuk punggung suami tercintanya. Yoshitsugu yang melihat drama dari ayahnya tersebut mulai berpikir kalau dirinya pasti tidak akan seperti ayahnya saat dewasa nanti. Di cerita lain dari iblis yang tersisa yaitu Yushiro yang menjadi pelukis terkenal, telah melukis Nona Tamayo karena dia tidak rela untuk melupakan Nona tercintanya. Dia percaya bahwa nantinya bisa bertemu dengan Nona Tamayo suatu hari nanti, setelah Nona Tamayo terlahir kembali ke dunia yang fana ini. Dan akhirnya Yoshiro pun bertemu dengan sosok yang sangat mirip dengan Nona Tamayo. Wanita ini memohon maaf karena sudah meneteskan air mata dengan melihat lukisan yang bisa menyentuh dirinya. Namun tiba-tiba sosok anak kecil segera memanggilnya dengan sebutan bunda. Anak kecil ini sangat menyukai lukisan dari Yoshiro karena lukisan ini sangat mirip dengan ibunya. Wanita cantik ini juga sangat senang dengan wanita di dalam lukisan yang sangat elok. Dia juga yakin bahwa Yoshiro tidak akan mampu melukis wanita ini tanpa adanya emosi yang kuat hingga dapat membuat hatinya sakit saat melihatnya. Lalu terlihat Cacamaru yang ingin mengikuti wanita tersebut, namun segera Yoshiro cegah dan Yoshiro hanya bisa berkata bahwa engkau salah Nona Tamayo. Engkau masihlah perempuan paling cantik di dunia ini. Di masa depan kita diperlihatkan dengan sosok keturunan dari Tanjiro dan juga Kanao. Dia adalah Kanata Kamado dan adiknya Sumihiko Kamado. Mereka menjalani hari-hari yang indah tanpa iblis jahat di masa depan.
di era modern kota Tokyo. Dia adalah Yoshiteru Agatsuma. Dia sedang membaca buku legenda dari Zenitsu. Lalu tiba-tiba kakak perempuannya menendangnya, karena Yoshiteru membaca novel fiksi dari kakek buyutnya lagi. Namanya adalah Toka Agatsuma, keturunan dari Zenitsu dan Nezuko. Dia selalu memarahi adiknya karena susah sekali untuk belajar. Terlihat Touka sedang scroll sosmed dan melihat Uzui Tenma yang sudah menang. Dia adalah keturunan dari Uzui Tengen. Lalu terlihat berita dari Aoba Hashibara yang sedang meneliti bunga lili laba-laba. Dia adalah keturunan dari Inosuke dan Aoi. Seperti kakek buyutnya, Yoshiteru sangat suka dengan wanita cantik. Mereka berdua mirip sekali dengan Shinobu dan kakaknya Kanai. Touka juga menyapa Kanata yang sedang berbicara dengan anak kecil. Mereka berdua adalah keturunan dari Kotetsu dan Kanamori. Mereka berdua sedang berbincang dengan penuh kasih sayang, membuat Yoshiteru kesal dengan tingkah mereka berdua. Di tengah jalan, mereka juga melihat Guru Tika yang sedang sibuk mengawasi murid-muridnya. Dia mirip sekali dengan Gyomei dan juga semua murid-muridnya. Karena pelajaran siang diliburkan, mereka akan makan siang di kedai milik pasangan yang mirip dengan Mitsuri dan Obanai. Lalu kembali ke Sumihiko yang bangun kesiangan. Dia dengan lincah pergi ke sekolah dengan sangat gesit dan sangat cepat. Dia juga bertemu dengan orang tua yang sedang bermain shogi dan melewati halaman rumahnya. Di televisi juga ada orang yang umurnya sangat panjang. Dia adalah Kiriya Ubuyashiki yang memegang rekor sebagai orang Jepang yang paling lama hidup. Dia juga berpapasan dengan 3 anak kecil. Mereka bertiga adalah keturunan dari Kiyo, Sumi, dan Naho. Saat dia akan menyeberang, ada mobil patroli polisi di sana. Namun karena buru-buru dia melompati mobil tersebut. Polisi itu adalah keturunan dari Sanemi, sedangkan juniornya teman akrabnya. Dia juga berpapasan dengan anak kecil dari keturunan Giyu yaitu Tomioka Gichi. Mereka bertiga adalah teman akrab. Lalu terlihat keturunan dari Kakushi Goto sedang melihat wanita cantik. Itu adalah lukisan yang dibuat oleh seniman hebat bernama Yushiro. Sumihiko juga berpapasan dengan Tujuro, dia adalah keturunan dari Senjuro. Mereka berdua bangun kesiangan hingga telat masuk sekolah. Saat di pintu gerbang, kepala sekolah yang keturunan dari Murata segera menutup gerbang. Namun mereka berdua dengan mudah bisa melewati gerbang tersebut. Para polisi itu segera membicarakan tentang anak-anak nakal barusan. Kepala sekolah segera menelpon ke kediaman Kamado dan menasehati ibunya agar mendidik anaknya agar lebih sopan. Ibu Sumihiko pun meminta maaf atas kesalahan dari putranya. Bayi kembar ini juga nongol. Kalian tahu kan bayi kembar tersebut itu siapa? Pasti kalian tahu. Akhirnya seluruh chapter ini pun selesai. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah menonton hingga saat ini. Support selalu admin ya guys dengan cara subscribe, like, dan komen. Jangan lupa untuk aktifkan loncengnya guys, agar kalian dapat notifikasi saat admin update. Tunggu anime baru selanjutnya ya guys.